Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kebaikan, nikmat kesehatan, dan terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin dan muslim yang kita dituntut agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, kemudahan dalam beramal soleh dan mampu meninggalkan perbuatan maksiat dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap hari Jumat, terkhusus hari ini kita diperbanyak untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Dan juga salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau, senantiasa meniti sunnah ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adabul masyi ila shalah wa adab idza kana al-insan dakhil al-masjid, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan menuju masjid dan juga adab-adab ketika di dalam masjid. Tayyib, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita banyak membahas tentang keutamaan salat, begitu banyak. Nah, setelah kita menyebutkan tentang keutamaan salat, maka kita akan menyebutkan tentang adab-adabnya, adab menuju masjid dan juga ketika berada di dalam masjid. Karena ibadah salat ini secara zat dia adalah ibadah yang luar biasa, yang memiliki pahala yang besar. Nah, bukan cuma itu. Ketika seseorang pun berjalan menuju masjid, dia belum sholat, hanya sekedar berjalan, itu juga dianggap sebagai pahala, ditulis sebagai pahala, dan juga bahkan digugurkan dosa, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum sholat pun kita diperintahkan untuk mengamalkan adab-adabnya. Sebelum sholat ada adab-adabnya. Maka ketika adab ini kita amalkan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak pahala kita di sisinya. Maka ini adalah adab-adab yang otomatis kita sering berulang-ulang. Makanya adab-adab ini tidak bisa kita amalkan kalau kita tidak sholat berjamaah. Maka perhatikan, ini pentingnya sholat berjamaah, karena ketika kita turun dari rumah ada adab-adabnya kita amalkan, pahala lagi. Langkah kita dihitung sebagai pahala, subhanallah. Ini tidak bisa pian dapatkan kalau pian salatnya di rumah, salatnya di masjid berjamaah. Adab yang pertama adalah tentu menutup aurat.
Ya, ini kalau di dalam sholat kan wajib menutup aurat. Ini di luar sholat. Ketika kita ingin menuju masjid. Ini terlebih adalah bagi para perempuan. Ya, perhatikan. Kalau pian-pian menuju masjid tutup aurat. Ya. Terkadang ya seperti itulah di zaman sekarang ya. Para perempuan tidak tahu tentang batasan-batasan aurat yang minimal. Banyak yang tidak tahu ya. Maka membuka aurat hukumnya adalah haram. Maka seorang muslimah harus tahu dan mengamalkan tentunya ya ilmu yang dia dapatkan seputar menutup aurat. Ya. Karena yaitu fitnah para perempuan bagi laki-laki ya ketika mereka di luar rumah mereka tidak menutup aurat dengan benar. Jangankan itu ya. Bagi perempuan yang sudah menutup aurat pun kami laki-laki bisa terfitnah. Apalagi kalau mereka membuka auratnya, ya, pakaiannya ketat, kemudian bisa transparan ya, dan seterusnya. Nah maka ini adab yang pertama menuju masjid, baik laki-laki atau perempuan menutup aurat dan memakai pakaian yang baik dan sopan. Makanya para perempuan itu dilarang mereka tabarruj berhias-hias, bersolek-solek ya, keluar rumah. Ketika menuju masjid saja mereka dilarang ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang keluar untuk dengan bersolek-solek berhias-hias, apalagi di tempat kerja yang campur baur antara laki-laki dan perempuan. Adab yang pertama adalah menutup aurat, memakai pakaian yang baik dan sopan. Maka dianjurkan bagi setiap muslim yang mendatangi masjid agar dia mendirikan salatnya agar berhias diri, memakai pakaian yang bersih tentunya, menutup aurat dan sopan. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ya, pada setiap memasuki masjid. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhias diri, menutup aurat, sopan ketika ingin menuju ke masjid. Kemudian maksud dari zina ya dalam ayat ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya yang dinukil oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa Ibnu Hazm menukil ittifaq kesepakatan para ulama, maksud dari zina ambillah hiasan ketika menuju masjid, maksudnya adalah menutup aurat. Maksudnya adalah menutup aurat. Jadi ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ambillah hiasan kalian ketika menuju masjid, maksudnya adalah hiasan di sini adalah menutup aurat. Namun kalau seandainya seseorang, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki ketika dia menuju masjid tentu menutup aurat, maka disunnahkan agar memperindah tampilannya. Ini bagi laki-laki ya, tidak bagi para perempuan. Bagi para laki-laki maka disunnahkan untuk memperindah pakaiannya. Nah, termasuk di dalamnya adalah memakai peci. Kalau ditanya apa dalilnya bahwa memakai peci adalah sunnah dianjurkan, dalilnya ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu manusia, ambillah hiasanmu ketika menuju masjid. Nah, termasuk hiasan itu adalah peci. Apalagi di tempat kita di Banjarmasin ya. Kalau guru itu kada pakai kopiah berjalan kemana-mana, itu aib. Termasuk yang menghilangkan muru'ah, termasuk yang menghilangkan wibawa. Tuan guru di Banjarmasin. Nah, pian takuni aja orang-orang kampung, bagus mana sembahyang yang kada berkopiah dengan yang berkopiah? Tentu jawaban mereka apa? Yang berkopiah lebih sopan. Ya, walaupun kita katakan tidak berdosa kalau sholat tidak pakai peci. Namun kita katakan afdolnya seseorang itu ketika sholat sebagus mungkin penampilan. Ini untuk laki-laki ya, termasuk di dalamnya adalah pian memakai peci atau memakai kopiah dianjurkan. Nah,
Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsir beliau, "Wa li hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah yustahabbu tajammul 'inda shalah wa la siyama yaumal jumu'ah wa yaumal 'id wa tibu li'annahu minaz zinah." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, karena ayat ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ayat ini, maka disunnahkan, dianjurkan untuk berhias diri, tajammul, berhias diri. Maka peci termasuk hiasan. Pian pakai surban, surban termasuk hiasan. Maka sunnah dianjurkan pian pakai peci, pakai surban ketika ingin sholat. Kemudian, dan terlebih ketika hari Jumat dan hari raya, maka lebih dianjurkan adalah pian berpenampilan baik. Ya, berpenampilan baik, indah, bagus ya. Dan juga termasuk tajammul, berhias diri adalah at-tib, memakai minyak wangi. Nah, ini biasakan pian memakai minyak wangi. Gantung tuh di gagang pintu supaya pian ingat. Terkadang kita tidak memakai minyak wangi, punya minyak wangi di rumah tapi lupa naruhnya agak jauh. Kalau pian mudah ya memakai minyak wangi, pian siasati, gantung di gagang pintu. Jadi setiap pian keluar ada minyak wangi. Atau pian taruh minyak wanginya di jubah pian, di kantong jubah pian. Jadi selalu ada. Jadi ini perhatikan ya, termasuk perkara zina, hiasan adalah memakai minyak wangi. Karena kata beliau disebutkan di sini, watibu li'annahu minaz zinah, karena minyak wangi termasuk hiasan. Kalau kita pakaian kita bersetrika ya, pakaian kita bersih, itu adalah keindahan yang bisa dilihat oleh mata. Namun parfum, minyak wangi, ini khusus untuk laki-laki ya, perempuan haram memakai minyak wangi keluar rumah. Ketika laki-laki sholat, kemudian dia memakai minyak wangi, dan ingat, pakai minyak wangi yang disepakati kewangiannya. Ya. Terkadang memakai minyak wangi yang dia sendiri yang suka, orang nggak suka. Nah ini juga memperhatinkan ya. Minyak wanginya misalnya afwan murah ya. Kemudian baunya itu enggak enak, orang-orang mencium enggak enak. Maka jangan juga memakai, jadi malah mengganggu. Maka cari minyak wangi yang disepakati kewangiannya, enak untuk dicium. Jadi minyak wangi termasuk keindahan. Kenapa? Karena dia dinikmati oleh hidung ya. Jadi siapa yang tidak suka dengan minyak wangi? Bahkan di antara perkara dunia yang Rasul sukai adalah minyak wangi. Ya, Rasul selalu wangi badannya. Jadi perhatikan para jamaah sekalian, minimal lah kalau pian kadang memakai minyak wangi, tidak mengeluarkan bau-bauan. Minimal apa? Tidak mengeluarkan bau-bauan. Jadi ini pentingnya para jamaah sekalian agar memperhatikan penampilan. Ya. Allah tegas menyuruh agar kita menutup aurat sesuai dengan keumuman ayat ini. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat-ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, perintah untuk menutup aurat, maka termasuk di dalamnya adalah disunnahkan, dianjurkan untuk berhias diri. Entah pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Kemudian termasuk juga di dalamnya apa? Memakai minyak wangi, dan itu termasuk hiasan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah menghindari aroma yang tidak sedap pada anggota tubuh dan pakaian. Karena kita ingin sholat, ngumpul dengan kaum muslimin ya. Kita aja misalnya bertemu presiden, otomatis apa? Pakaian pian kada mungkin yang biasa-biasa aja. Kada mungkin pian kada mandi sebelumnya. Kada mungkin pian kada gosok gigi. Pasti mencari baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi ketika pian bertemu dengan presiden. Nah, bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, perhatikan jangan sampai tubuh kita, pakaian kita mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, terlebih adalah yang harus kita perhatikan makanan. Makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Karena ada sebuah hadis yang berkaitan dengan kita menjaga makanan.
Termasuk makanan apapun ya yang menimbulkan bau-bauan kalau dimakan. Termasuk kalau kita makan bawang merah dan bawang putih. Ini kalau kita misalnya makan mentah-mentah, diolah cacapan, ya, itu kan mentah. Nah, kalau seandainya dia mengeluarkan bau-bauan, maka harus dihilangkan dulu. Harus apa? Pian gosok gigi dulu sebelum menuju masjid. Karena itu mengganggu, ya. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang salat. Karena hobi syaitan itu mengganggu orang salat. Dan dia secara langsung, ya. Beda dengan orang yang mengganggu salat dengan bau-bauan. Sekalipun tidak langsung, dia tidak berniat untuk mengganggu. Namun karena baunya, dia tidak memperhatikan penampilannya, dia akhirnya juga mengganggu. Jangan sama seperti syaitan. Hobinya apa? Suka mengganggu orang sholat. Nah, orang yang memiliki bau-bauan, ya, pakaian, tubuh, jangan sampai mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Akhirnya ketika dia terkenal misalnya bajunya bau, orang yang di sampingnya otomatis akan pindah. Oh, ini bau orangnya. Jangan sampai kita malah seperti itu, ya. Orang-orang menghindari sholat di samping kita karena kita sudah masyhur, pakaian kita bau, baju kita bau. Nah, orang yang mengganggu kaum muslimin, ya, maka para malaikat pun juga terganggu. Innal malaikah tata'adza. Bahwasanya para malaikat terganggu disebabkan kaum muslimin juga terganggu. Termasuk pian mengeluarkan bau-bauan dari tubuh ataupun baju pian. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, hendaklah dia menjauhi kami atau menjauh dari masjid kami, dan hendaknya dia berdiam di rumahnya saja. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Perhatikan orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan berjauh orang yang memakan makanan yang bisa mengeluarkan bau-bauan. Berjauh. Jangan memaraki kami dan jangan memaraki masjid kami. Ini di rumah aja. Itu ancaman. Maka perhatikan para jamaah sekalian, ya, jangan sampai seseorang itu tidak memperhatikan pakaiannya dan juga tubuhnya. Ya. Ini yang terkadang kita lalai, terlebih ketika sebelumnya kita kerja, ya, kerja yang mengeluarkan keringat. Entah pian misalnya setelah berolahraga, ya, atau misalnya pian sebagai tukang ojek, ya, atau pian kuli bangunan, maka kalau pian salat perhatikan bau-bauan, ya. Maka pian bisa memakai minyak wangi, ya, kemudian baju ganti, pian harus perhatikan yang demikian. Karena Rasul di sini tidak suka, ya, orang yang mengeluarkan bau-bauan, ya, dia mendekati kami dan juga mendekati masjid kami. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man akalal basala wathuma wal qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung, ini adalah jenis bawang juga yang memiliki bau kalau dimakan, janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Nah, kalau pengen perhatikan teks hadisnya, Rasul mengatakan la yaqrabanna. Fi'il mudhari'nya menggunakan nun taukid. Maka di situ ada penguat. Kalau bahasa Banjarnya, kalau ada di antara pian yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, bujuran, nah, jangan memaraki masjid kami. Ada penguat, ada taukid. Artinya Nabi menekankan sekali, jangan mendekat dengan kami. Jangan mendekati masjid kami.
Karena perhatikan alasan Nabi, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Jujur, kita pun kalau di samping kita bajunya mengeluarkan bau, kita terganggu. Ketika kita terganggu, maka otomatis dia pun juga mengganggu para malaikat. Ini perhatikan para jamaah sekalian ya. Nah, jadi kita bisa mengganggu malaikat. Memang kita tidak melihat malaikat. Ya. Kita tidak bisa menyentuh malaikat, namun kita bisa mengganggunya. Caranya apa? Kalau pian mengganggu kaum muslimin, di antaranya pian mengeluarkan bau-bauan ketika berkumpul dengan kaum muslimin. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan juga, maka kata beliau, alasan dilarangnya seseorang mendatangi masjid adalah jika kaum muslimin yang hendak sholat di masjid terganggu dengan bau tak sedap yang ada pada anggota tubuhnya atau pakaiannya. Jadi alasannya adalah karena hal tersebut mengganggu kaum muslimin. Maka malaikat pun merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Ini adalah yang jelas sekali ya, bahwa ketika seseorang itu mengeluarkan bau-bauan ya, dan mengganggu kaum muslimin, otomatis para malaikat pun juga terganggu. Kemudian adab yang ketiga, yaitu berjalan menuju masjid dengan khusyuk. Jadi ini hal yang membuat kita juga bisa khusyuk dalam sholat. Berjalan jangan tergesa-gesa, nanti pian ngos-ngosan. Nanti kian apa bahasa Banjarnya ngos-ngosan tuh? Apa? Manggah. Kalau pian misalnya buka-buka, tergesa-gesa, nanti pian manggah sembahyang. Kalau pian manggah, kaulah pian khusyuk dalam sholat. Maka jawabannya tidak. Ini proses untuk sholat ketika khusyuk, maka prosesnya pun juga dengan khusyuk, dengan tenang. Ya, berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru. Maka dianjurkan ya bagi orang yang hendak menuju masjid berjalan dengan tenang, dengan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Kenapa demikian? Karena jika seseorang berangkat tergesa-gesa ya, kemudian lari-lari dengan dengan tergesa-gesa, dengan cepat, maka membuat hatinya tidak tenang. Ya, hatinya tidak tenang. Maka sulit untuk dia ketika berada di sholatnya dia bisa khusyuk. Ya tadi manggah ulun katakan. Maka dia tidak fokus dengan salatnya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun, 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apabila salat telah didirikan, maka janganlah mendatangi dengan tergesa-gesa. Contoh qomat, pian masih di rumah. Lalu pian otomatis kan tergesa-gesa. Rasul mengatakan jangan tergesa-gesa. Datangilah dengan tenang, datangilah dengan berjalan dengan tenang. Maka apapun yang kalian dapatkan, maka salatlah. Jadi ketika kita dengan tenang, ternyata orang sudah sujud, maka ikut salat kemudian sujud. Maka salatlah dan apapun yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Jadi ketika kita memperdapati imam sedang sujud, maka kita ikut sujud. Ternyata kita masbuk, ya maka sempurnakanlah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kenapa orang tergesa-gesa. Karena kada mau tertinggal, kada hakon masbuk. Jujur kita pun seperti itu. Kenapa kita tergesa-gesa sampai manggah sembahyang, ngos-ngosan? Karena tidak mau masbuk. Rasul katakan di sini, kalau kalian dapati imam seperti apa, maka sholatlah. Kalau kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ya. Maka apa adanya, ya kita tenang, walaupun kita masbuk, yang penting kita bisa khusyuk. Kalau pian lari ternyata tidak masbuk tapi pian ngos-ngosan, ya enggak baik juga, khusyuknya jadi hilang. Ya walaupun kita harus juga berjuang agar jangan sampai masbuk.
Ini misalnya kita ada hajat sehingga kita tertunda. Namun ini juga menunjukkan bahwa hendaklah kita siap-siap menuju masjid, jangan sampai masbuk. Ya, jangan sampai suka ketinggalan ya. Namun qadarullah ketinggalan karena ada hajat, maka kita berjalan tidak tergesa-gesa, kemudian dengan tenang agar apa? Kita bisa khusyuk dalam salat. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat sahabat Abu Qatadah, beliau mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. "Idz sami'a jalabata rijal, falamma shalla qala ma sya'nukum?" Qalu ista'jalna ila shalah. Qala fala taf'alu idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata sahabat Abu Qatadah, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yaitu Nabi mendengar suara orang gaduh tergesa-gesa, terpopoh-popoh ya. Kita kan tahu ya, di masjid kemudian lantainya kayu kah, lantainya keramik kah? Kalau ada orang yang tergesa-gesa, kita mendengar. Ya, kita mendengar langkah-langkah kaki tersebut. Nah, itu juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, itu terjadi ketika kami lagi salat bersama Nabi. Setelah selesai salat, maka Rasul bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Ini orang yang ikut salat tergesa-gesa tadi. Ada apa dengan kalian? Maka mereka menjawab, "Kami terburu-buru mendatangi salat." Maka Rasul mengatakan, perhatikan nasihat Rasul yang suka terburu-buru ketika salatnya, perhatikan nasihat ini. Janganlah berbuat demikian. Jika kalian mendatangi salat, maka datangilah dengan tenang. Artinya apa? Kalau pian masbuk pun tidak mengapa, yang penting pian dengan tenang salatnya. Apapun yang kalian dapatkan dalam salat, maka salatlah. Nah, misalnya imamnya sedang sujud, ya kita ikut sujud. Ya. Dan apapun yang tertinggal, ternyata kita tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat karena kita tenang, tidak tergesa-gesa, maka sempurnakanlah. Ini adalah perintah Nabi SAW dan sifatnya adalah anjuran. Maka perhatikan para jamaah, kalau pian misalnya tertinggal, ya maka lebih baik pian tertinggal namun berjalan dengan tenang. Pian sudah bisa memperkirakan nih, kalau pian buka, pian sampat, namun pian ngos-ngosan. Kalau pian berjalan dengan tenang, maka pian masbuk. Maka pilih yang mana? Pilih nasihat Nabi. Pian berjalan dengan tenang, tidak mengapa sekalipun masbuk. Namun kita tetap katakan, berusaha seorang muslim agar tidak masbuk ketika sholat. Nah, hikmah dari perintah Nabi SAW untuk berjalan dengan tenang ketika menuju masjid, kenapa? Hikmahnya yang lain adalah karena seseorang yang berjalan menuju masjid, dia berada dalam sholatnya. Jadi, orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, nah jalannya dia itu adalah dalam sholatnya. Dia sedang sholat. Perhatikan hadisnya. Mana tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah." Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kalian jika menuju masjid, jika menuju untuk salat ya, maka dia dalam kondisi salat. Jadi seseorang ketika dia berjalan menuju masjid, maka sebenarnya dia dalam salat. Ketika dia berada di dalam salat, maka tidak pantas untuk cepat-cepat, untuk tergesa-gesa. Jadi perhatikan ya, hikmahnya banyak ketika orang itu pelan-pelan menuju ke masjid. Yang pertama agar bisa khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, perhatikan agar jangan mengganggu jamaah. Kemudian buka-buka, terjerungkup pulang. Orang otomatis bisa ada khusyuk mendengar, bisa tertawa. Apalagi yang terjerungkup nih orangnya lucu pulang. Pian tahu gaya jalannya sehingga
seperti itu. Ya, yang pertama, kalau tidak tergesa-gesa pian bisa khusyuk. Yang kedua, tidak mengganggu orang. Yang ketiga, pian itu sholat sebenarnya. Ketika pian berjalan menuju masjid, jalannya pian itu adalah pian sholat, maka tidak pantas pian tergesa-gesa dalam sholat pian. Maka perhatikan para jamaah sekalian, tidak mengapa masbuk, yang penting apa? Bisa khusyuk, tidak mengganggu orang. Kemudian pian berjalan menuju masjid itu sama dengan pian sholat, maka tidak pantas pian bercepat-cepat atau tergesa-gesa. Kemudian adab yang keempat adalah bersegera atau lebih dulu untuk menuju masjid. Ini juga terlebih kepada pembicara ya. Maka nasihat untuk pribadi, kemudian para pendengar sekalian, maka kita berusaha untuk bersegera menuju masjid. Maka termasuk perbuatan yang disukai oleh Nabi SAW, yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah berlomba-lomba dan bersegera menuju masjid. Nah, ini adalah perkara yang dicintai, disukai oleh Rasulullah SAW. Kita berdahuluan berlomba-lomba menuju masjid. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan demikian. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi latauhuma walau habwan." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan kata Rasulullah SAW, seandainya manusia mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan shaf pertama. Maksudnya azan ini apa? Orang yang azan ya. Maka orang yang azan itu pahalanya banyak. Kemudian shaf pertama. Nah, subhanallah ya. Ini tips ya. Kalau pian hendak dua-duanya dapat, maka pian yang azan otomatis pian yang di shaf yang pertama. Karena biasanya mikrofon yang ada di masjid rata-rata berada di mana? Di shaf yang pertama. Jadi Rasul menggandengkan pahala shaf pertama dengan adzan. Itu menunjukkan adzan banyak pahala. Bahkan para ulama berbeda pendapat mana yang lebih banyak antara jadi imam dengan muadzin. Kenapa demikian? Karena muadzin memanggil orang yang sholat. Orang yang lagi begawi, lagi guring. Kemudian dia panggil dengan suaranya, maka mereka bangun untuk sholat. Subhanallah. Bahkan ulama beda pendapat mana yang lebih banyak nih antara orang yang azan dengan orang yang jadi imam. Itu menunjukkan bahwa pahala orang yang azan begitu besar. Bahkan Rasul gandengkan dengan shaf yang pertama. Shaf yang pertama. Kata Rasul, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan shaf pertama, ya, kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkan itu kecuali dengan diundi. Jadi misalnya saking banyaknya orang yang ingin azan, saking orang berdesak-desakan di shaf yang pertama, sehingga tidak ada cara lagi kecuali dengan diundi. Ayo siapa nih? Misalnya ketika dia shafnya shaf pertama cuma 100 orang misalnya yang muat. Ternyata sudah 200 orang yang sudah berdesak-desakan, sehingga saking seperti itu maka harus diundi. Ini siapa ini yang berhak di shaf yang pertama? Karena sama-sama mereka rebutan misalnya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sangat besar kebaikan atau pahala bagi orang yang azan dan berada di shaf yang pertama. Nah, kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Ya. Sama kayak kita misalnya ingin dapat LPG yang murah. Kan biasanya ketika truknya datang antri banyak. Lalu kata ketua RT, ini bagi kupon. Pasti pengen rebutan, siapa yang pertama kali dapatkan. Itu kan padahal nggak gratis. Pian hanya mendapatkan yang pertama saja dengan harga yang murah. Dengan cara diundi pun maka pian akan lakukan. Ya. Ini urusan dunia luar biasa kita semangatnya.
Jadi ketika tidak ada cara lagi untuk mendapatkan, untuk yang adzan, untuk berada di saf yang pertama kecuali dengan diundi, maka kita akan lakukan pengundian. Saking banyaknya yang berebut karena tahu begitu besar pahalanya. Dan apabila mereka mengetahui pahala besar, bersegera menuju sholat, ya, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Jadi kalau kita tahu bahwa besar pahalanya orang yang segera menuju sholat, maka kita akan lomba-lomba siapa yang duluan. Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar di dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini adalah, hadis ini menunjukkan beberapa pahala yang besar. Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah berada di shaf yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah bersegera menuju masjid, ini adalah pembahasan kita. Kemudian yang keempat, pahala besar yang ada di sholat isya dan sholat subuh. Karena ini adalah dua sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik, ya. Karena sholatnya di malam hari. Kada ketahuan kalau kita sholat di masjid. Karena di malam hari gelap. Berbeda ketika sholat siang, ya, asar, zuhur, ya, kelihatan kita kalau ingin sholat. Maka ini adalah keutamaan yang besar, ya, bagi orang-orang yang azan, kemudian di shaf yang pertama, kemudian bersegera menuju sholatnya, dan kemudian dia sholat subuh dan sholat isya. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Battal menyebutkan dan menjelaskan tentang syarah dari hadis ini. Kata beliau, dikatakan bahwa maksud dari shaf awal atau shaf yang pertama, maksudnya apa? Karena Rasul mengatakan, seandainya orang-orang mengetahui pahala atau kebaikan yang ada di dalam azan dan shaf pertama. Maksudnya apa? Shaf pertama. Maksudnya adalah berlomba-lomba untuk datangi masjid. Itu maksudnya berlomba-lomba. Sekalipun ketika pian sudah berusaha di awal, ternyata sudah shaf pertama sudah terisi. Shaf pertama sudah terisi. Maka shaf yang kedua pun juga banyak pahalanya. Kenapa? Karena yang sudah bersegera berlomba-lomba untuk menuju masjid. Kata beliau, karena orang yang bersegera mendatangi masjid untuk sholat di awal waktu atau menunggu waktu sholat, meskipun dia tidak sholat di shaf pertama, itu lebih baik daripada orang yang datang terlambat ke masjid dan sholat di shaf yang pertama. Karena ketika seseorang menunggu waktu sholat, maka dia telah tercatat di dalam sholat. Ini contoh misalnya, ada orang yang ketujuh membooking shaf. Ketujuh apa? Membooking shaf. Datang, misalnya salawar handap, baju kaos pulang. Mandak sejadah. Kemudian orangnya bulik. Ini biasanya bulan Ramadan, bulan puasa, sembahyang tarawih seperti itu. Ya. Jadi imbah babuka langsung ke masjid, sembahyang maghrib belum, kemudian meletakkan sajadah, membooking lah. Kemudian kasihan orang yang badahulu datang, sudah harum, kemudian siap-siap lagi dia. Kemudian ketika dia datang, masjid kosong tapi sajadahnya banyak, sehingga sidin di shaf yang ketiga. Kemudian setelah adzan hampir qomat, baru orang datang yang sudah membooking sajadah tadi. Nah, maka lebih banyak mana pahalanya? Sidin yang datang duluan tapi di shaf yang ketiga, orang yang datang terlambat tapi di shaf yang pertama karena sudah membooking dengan sajadah. Maka jawabannya, kata Al-Hafidh Ibnu Battal, yang lebih banyak pahalanya adalah orang yang datang duluan. Karena maksud hadis Nabi di shaf yang pertama maksudnya adalah orang yang bersegera berlomba menuju ke masjid, bukan di shaf yang pertamanya. Karena ada orang yang datang terlambat karena membooking duluan, dia berada di shaf yang pertama, tapi dia datangnya terlambat. Maka ini jangan seperti ini para jamaah sekalian, ya. Jangan seperti itu. Membooking atau ya membooking shaf lah, tidak boleh, ya. Jadi yang duluan datang dialah yang berada di shaf yang pertama, ya. Maka jangan jadikan ini sebuah kebiasaan. Apalagi misalnya datang terlambat, sejadah di shaf yang pertama, pian melangkahi bahu orang. Ya, tidak boleh. Bisa mengganggu orang yang berada
di saf yang kedua, yang ketiga, ya. Maka harus fair ya. Kalau pian misalnya hendak di saf yang pertama, maka pian datang duluan. Ya. Tidak boleh pian memboking saf dengan meletakkan sajadah. Kemudian yang berikutnya adalah yang adab yang kelima. Ketika seseorang itu berangkat dan berjalan menuju masjid, maka membaca doa. Maka dianjurkan bagi orang yang berjalan menuju masjid untuk mengisi perjalanannya dengan zikir, mengingat Allah ataupun dengan berdoa. Jadi ini bisa kita katakan sebagai tips agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Proses menuju sholat, pian sudah ingat dengan Allah. Apa? Pian sebelum sholat, proses untuk sholat, pian berjalan dari rumah pian menuju masjid, itu sudah pian isi dengan zikir. Itu sudah pian sudah mengingat Allah. Maka sangat diharapkan ketika pian sholat, itu sudah terbawa mengingat Allah sebelumnya, maka dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Jadi usahakan ketika kita menuju ke masjid berjalan, isi dengan zikir kepada Allah. Kita sudah berusaha mengingat Allah sebelum sholat. Maka ketika sholat pun kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi dengan berzikir, mengingat Allah atau berdoa. Di antara doa yang dituntunkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang berjalan menuju masjid adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa bacaannya? Ini ketika pian menuju masjid. Dan Rasulullah SAW membaca doa ini ketika beliau keluar rumah menuju masjid hendak menunaikan sholat subuh. Beliau baca doa ini. Perhatikan doanya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Ini kalau pian kada hafal, pian screenshot ya, di internet banyak doa ketika hendak menuju masjid, atau pian foto di zikir-zikir tentang doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW. Minimal pian amalkan sekali dalam seumur hidup, maka dikatakan pian mengamalkan ilmu. Apa artinya? Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di dalam penglihatanku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di belakangku, ya. Afwan, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, di belakangku, dan jadikanlah cahaya untukku. Kalau pian perhatikan, doa ini dibaca ketika orang menuju masjid. Kan ketika seseorang itu menuju masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tapi kita meminta kepada Allah agar semua anggota tubuh kita, entah mata, kemudian telinga, depan, belakang, agar diberikan cahaya. Untuk apa kita berdoa demikian? Agar jangan sampai keluar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berikan cahaya mata kita, maka akan terjaga, akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah doa yang bagus kalau kita keluar rumah untuk sholat, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah di tengah jalan. Sangat mungkin orang yang sholat bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah jalannya. Ya. Ketika dia berkendaraan misalnya, karena di masjid ada pengajian, ternyata di tengah jalan tetamu kawan, pas hendak mengisi bensin, mengisi minyak, ternyata kawannya ini bebinian. Nah, karena lawas ada tetamu, bahari ada apa-apa misalnya, lalu akhirnya ada jadi sembahyang, kalau jadi apa, ikut pengajian di masjid tersebut, akhirnya ngobrol dan macam-macam. Jadi di luar rumah itu fitnahnya besar, ya, fitnahnya besar. Maka ini adalah doa yang bagus kita baca agar Allah melindungi kita dengan cahaya, tentunya dengan nur, agar kita terlindung dari
berbagai kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau ke masjid, mau beribadah kepada Allah, ingin khusyuk, bacalah doa ini agar di perjalanan kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keenam adalah membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Ini Masya Allah ya. Jadi seorang muslim itu banyak dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kita agar senantiasa mengingat Allah. Pian makan, baca doa. Habis makan, baca doa lagi. Masuk WC sebelumnya baca doa. Keluar, baca doa lagi. Memasang pakaian, baca doa. Melepaskan pakaian, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Masuk rumah, baca doa subhan. Banyak sekali doanya. Bersin, baca doa. Turun hujan, doa. Itu menunjukkan apa? Banyaknya doa yang diperintahkan agar kita membacanya, itu menunjukkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pian mendengar petir, ada doanya. Pian mendengar orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, pian membaca doanya, yarhamukallah. Ketika pagi ada doanya, ketika petang ada doanya, subhanallah. Agar kita dituntut untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama halnya juga kalau kita hendak masuk masjid, keluar masjid, maka biasakan agar membaca doa. Di antara doa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia berdoa, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Jadi doa ini kita baca sebelum masuk ke masjid. Karena masjid adalah tempat rahmat Allah, tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masjid dibangun kecuali hanya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya pun isinya sesuai. Kita minta dibukakan pintu-pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau beribadah, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia keluar, maka hendaklah membaca, ya Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu karuniamu. Kita meminta kepada Allah agar diberikan karunia keutamaan. Ya, agar juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Humaid As-Sa'di, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul, Allahumma inni as'aluka min fadlik." Nah, tadi adalah bacaan yang ringkas. Kalau kita masuk, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kalau kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, dalam riwayat yang lain, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Ada tambahan membaca salam, membaca salawat kepada Nabi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadaku. Ini tambahan. Contoh misalnya pian hendak masuk masjid. Lalu sebelum membaca Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, pian baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, baru Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kemudian apabila kalian keluar, maka hendaklah berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, tanpa ada tambahan salawat. Kemudian perhatikan, dianjurkan juga bagi orang yang masuk masjid mengucapkan doa yang lain selain Allahumma inni as'aluka min Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, sebelumnya membaca salawat, kemudian ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa yang lain adalah
dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid maka beliau membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi Rasulullah ketika masuk masjid beliau membaca a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang maha terdahulu. Dari apa? Kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya, minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terlaknat. Karena syaitan itu senantiasa menggoda kita, mengganggu kita. Dalam sholat pun dia berusaha untuk mengganggu. Kita beribadah pun dia mengganggu agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Memang syaitan ini ketika kita azan, maka dia lari sampai tidak mendengar lagi, sampai dia terkentut-kentut. Namun setelah azan selesai, qomat selesai, dia balik lagi. Bahkan ada syaitan yang disebutkan namanya, yang senantiasa mengganggu orang salat, namanya khanzab. Syaitan khanzab. Nah, maka ini termasuk bacaan yang sangat bagus kita amalkan agar jangan was-was, jangan terganggu ketika salat. Pian kada hafal ya, bisa pian foto, kemudian baca lewat HP pian. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Maka di antara adab yang berkaitan dengan masjid adalah masalah kanan dan kiri. Kalau kita masuk karena kita menghormati masjid maka dengan kaki kanan, kemudian ketika keluar maka dengan kaki kiri. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dari sebelah kanan ketika memakai sandal. Nah, ini adalah kebiasaan kita keluar rumah pasti pakai sandal, pakai sepatu. Maka pasanglah yang kanan dulu. Menyisir rambut, nah ini bagi rambut yang panjang. Kalau botak atau gondol semi kayak ulun kada perlu besuroi. Kalau rambut pian panjang dan pian nyisir, maka kalau ingin dapat pahala, besuroi pun dapat pahala pian. Sebelah kanan dulu. Kenapa? Mengikuti Rasul. Rasul menyisir rambut bagian kanan dulu. Dan bersuci, tentu bersuci juga tangan kanan, kaki kanan dan seterusnya dan sebagainya. Jadi apa patokan seseorang itu? Bagian kanan dulu dan apa patokan bagian kiri dulu. Kalau itu berkaitan dengan mimbabit takrim, memuliakan, maka dengan kanan. Contoh memberi, ini hal yang memuliakan, memberi, berjabat tangan, ya, mengambil angsulan, menjulung duit, maka dengan tangan kanan. Karena kita memuliakan hal-hal yang mulia, yang baik, yang bagus, maka dengan sebelah kanan. Ketika hal-hal yang kotor, yang jelek, yang buruk, maka dengan tangan kiri. Kita misalnya buang air, membasuh, maka dengan tangan kiri. Ya. Kemudian apa lagi? Misalnya hal-hal yang kita melepas sandal, masuk WC dengan kaki kiri, ya. Keluar masjid dengan kaki kiri dulu. Ketika ya keluar masjid dari kemudian dengan kaki kiri dulu dan seterusnya. Jadi ketika seseorang itu mengamalkan hal-hal yang baik dengan sebelah kanan,
dan hal-hal yang tidak baik dengan sebelah kiri, maka kebiasaan kita yang demikian maka menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengamalkan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan yang kita terkadang kita anggap biasa saja ya. Mungkin kita anggap tidak bernilai. Kalau kita tahu ilmunya maka dapat pahala. Contoh bersisir tadi. Ternyata Rasul suka nyisir sebelah kanan dulu. Mungkin pian nyisirnya tengah dulu. Tengah dulu. Pian kada peduli. Ternyata ada pahalanya. Pian tahu Nabi suka sebelah kanan. Entah pakai sendal, menyisir, bersuci, maka sebelah kanan dulu. Pahala pian, subhanallah. Pian makan tangan kanan, pahala. Kaki kanan lagi. Pakai tangan kanan, pahala. Kemudian berjabat tangan. Kemudian menjulung duit lawan tukang parkir, tangan kanan. Ya. Angsulan dengan tangan kanan, dan seterusnya. Maka ini adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Minas sunnah idza dakhaltal masjid anta bada'a birijlikal yumna wa idza kharajta anta bada'a birijlikal yusra." Di antara sunnah ajaran Nabi adalah engkau masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar engkau mendahulukan dengan kaki kirimu. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya yang ke-8, yaitu adalah seseorang ketika memasuki masjid maka dia salat tahiyatul masjid, salat penghormatan kepada masjid. Maka ini disunnahkan bagi seorang muslim setiap dia masuk ke dalam masjid untuk mendirikan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Memang kita katakan ini para ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kalau pian masuk masjid, maka pian salat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Namun wallahu alam, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Di sini Rasul mengatakan salatlah 2 rakaat. Maka kalau pian misalnya masuk masjid jam 8 pagi, maka pian salat duha. Maka sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Pian masuk masjid, orang sudah azan. Lalu pian salat qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, maka termasuk salat tahiyatul masjid. Ya, tidak mesti pian harus meniatkan khusus salat tahiyatul masjid, tidak. Jadi ketika pian masuk di waktu duha, masuk di waktu setelah azan, lalu pian salat qabliyah, maka termasuk tahiyatul masjid. Kemudian di antara adabnya, ini adab ketika seseorang sudah berada di dalam masjid, yaitu duduk dan menunggu waktu sholat. Nah ini juga termasuk adabnya. Maka ini bisa kita amalkan kalau ada pengajian, contoh antara maghrib dan isya. Maka pian menunggu isya dengan ikut pengajian. Kemudian pian juga bisa menunggu sholat isyraq, yaitu dengan ikut pengajian juga misalnya. Karena selain kita menunggu waktu sholat dapat pahala, maka juga kalau seandainya ada pengajian di situ, maka itu lebih utama. Karena kita isi dengan menuntut ilmu agama. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, dan ini termasuk keutamaan orang yang menunggu salat berikutnya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Fa'idza dakhalal masjida kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi." Kata Rasulullah SAW, apabila dia masuk masjid, maka
dia tercatat dalam keadaan sholat selama dia tertahan untuk mendirikan sholat. Jadi orang yang menunggu untuk sholat berikutnya maka dia tercatat seperti dia sholat. Subhanallah. Dan malaikat berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholat. Jadi ketika dia duduk menunggu sholat berikutnya maka dia tercatat seperti sholat. Kemudian apalagi? Malaikat mendoakannya. Malaikat mendoakan si hamba tadi. Mereka berdoa, apa isi doa malaikat? Perhatikan, Allahumma arhamhu, subhanallah. Ya Allah, rahmatilah dia, sayangilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dhifi, selama dia tidak mengganggu. Malam yu'dhifihi, selama dia tidak mengganggu. Kemudian malam yuhdits fih, selama dia tidak berhadas. Jadi ketika dia berada di masjid menunggu salat maka jangan mengganggu. Jangan menggibah, ngobrol di dalam masjid, isinya gibah jangan ya. Kemudian juga dia masih dalam keadaan bersuci atau tidak batal wudunya. Maka ini adalah keutamaan yang lain bagi orang yang menunggu salat berikutnya. Yang pertama tadi apa? Dia dicatat sebagai orang yang salat. Kemudian yang kedua didoakan oleh para malaikat. Mereka mendoakan yang isinya adalah ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubat dia selama yang duduk ini tidak mengganggu orang lain. Ya. Maka ketika dia nunggu salat maka jangan menggibah di masjid ya. Dan seterusnya. Maka tidak boleh. Dan juga selama dia tidak berhadas, wudunya masih ada. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan teruskan adab-adab ketika berada di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Ulun ulang dari awal. Adab menuju masjid dan ketika berada di dalam masjid. Yang pertama adalah menutup aurat, kemudian memakai pakaian yang baik dan sopan. Bagi laki-laki maka disunnahkan semaksimal mungkin ya, dengan minyak wangi ya. Kemudian juga memakai pakaian yang pantas ya, yang sesuai. Maka pian memakai peci ya, kemudian boleh pian memakai surban. Maka itu termasuk hiasan dan lebih dianjurkan ketika sholat. Kemudian adab yang kedua, menghindari aroma yang tidak wangi, aroma yang busuk ya, menghindari aroma yang busuk pada anggota tubuh dan pakaian. Dan Rasulullah SAW tidak suka pada orang yang mengganggu kaum muslimin di dalam salatnya. Termasuk para malaikat pun juga terganggu disebabkan kaum muslimin terganggu. Contoh dengan bau-bauan. Kemudian yang ketiga, berjalan ke masjid dengan khusyuk dan tenang dan tidak terburu-buru ya. Maka jangan sampai kita terburu-buru menuju masjid karena khawatir masbuk. Jangan. Kita masbuk namun khusyuk lebih utama dibandingkan dengan tergesa-gesa, tidak khusyuk namun tidak masbuk. Maka Rasul katakan, kalau kalian temukan maka salatlah kalian, dan kalau kalian tertinggal maka sempurnakan. Ya, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian adab yang keempat, bersegera atau lebih dulu menuju masjid, dan ini adalah hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa ketika berangkat menuju masjid ya. Kemudian doanya adalah ulun ulang. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Kemudian adab yang keenam, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Maka doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluarnya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ketika ingin masuk, dalam riwayat yang lain ada tambahan membaca salam kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian Allahumma inni Allah maftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ada juga doa yang lain ketika kita ingin masuk, maka juga berdoa dengan doa ini. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Kemudian adab yang ketujuh adalah mendahulukan kaki kanan dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Ketika masuk dengan kaki kanan, ketika keluar dengan kaki kiri. Kemudian adab yang kedelapan yaitu salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kesembilan duduk dan menunggu waktu salat. Di sini ada dua keutamaan. Ketika dia menunggu untuk salat berikutnya, yang pertama menunggunya dia dicatat sebagai orang yang salat. Kemudian keutamaan yang kedua, dia mendapatkan doa malaikat. Apa doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi, malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Kata malaikat, ya Allah sayangilah dia, ampunilah dia, dan terimalah taubatnya dia selama dia tidak berhadas. Kemudian yang berikutnya insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni seluruh dosa kita ya. Kemudian memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari mara bahaya, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini, musibah ini ya, musibah atau bala Covid ini, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal ya, sehingga kita bisa salam-salaman ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ada yang pertama, bagaimana sikap kita jika menemukan orang yang tabrakan di jalan raya namun saat itu sedang iqomah? Kalau seandainya orang sudah banyak menolong, maka pian tidak perlu ya. Kalau orang sudah banyak menolong. Namun ketika pian sendirian dan ada orang tabrakan, maka pian harus tolong. Karena menyelamatkan nyawa seseorang ya. Maka tidak mengapa pian terlambat ya. Kenapa? Karena pian menyelamatkan nyawa orang. Ini jadi pian lihat dulu kalau seandainya orang sudah banyak menolong dan pian lihat mereka tidak perlu dengan pertolongan pian karena sudah tertolong, maka pian bisa lanjutkan salat pian lanjutkan untuk salat. Namun ketika orang perlu kepada pian, sedikit orangnya atau cuma pian sendirian, maka pian harus tolong karena menyelamatkan nyawa manusia. Ya. Jadi pian tolong. Kalau seandainya pian terlambat ataupun pian ternyata ketinggalan salat, maka itu termasuk perkara udzur ya, karena menyelamatkan nyawa manusia. Jadi pian tolong dulu. Kalau seandainya pian cuma sendirian atau sedikit dan orang perlu pertolongan dengan pian. Pertanyaan kedua, wallahu alam ulun kurang tahu, nanti pian bisa tanyakan ke ustadz yang lain ya. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kita insya Allah akan sambung pertemuan di berikutnya di jam yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.